pada waktu pedal kopling kita injak itu pedal koplingnya keras seperti itu ya. Sama untuk kembalinya ini lambat, nah, seperti ini. Ini untuk tempatnya di sini Mas Bro ya. Nah ini itu torsil yang mendorong untuk palep untuk angin standby nya ya. Ini kita pasang, kita ganti sama yang ini yang agak panjang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita punya kendala seperti biasa untuk keluhan warna putih Mas Bro ya. Jadi untuk keluhan mobil ini pada waktu pedal kopling kita injak itu pedal koplingnya keras seperti itu ya. Coba kita tes untuk pedal koplingnya. Ini untuk mobil kita hidupi ya, seperti itu. Untuk posisi angin dia sudah full untuk anginnya ya, di atas daripada 7 balok. Ini kita injak untuk pedal koplingnya. Ini keras Bro ya, jadi ini sangat keras seperti ini. Dan untuk kata sopirnya keluhannya pedal kopling keras, sama untuk pada waktu pedal kopling kita injak untuk kembalinya dia lambat. Jadi kalau seperti ini untuk mobilnya ya sering selip untuk kap koplingnya. Jadi untuk kampas kopling kalau tetap dibiarkan, mobil ini akan kehabisan kampas ya, atau kampas kopling akan cepat habis seperti itu. Jadi ini kita injak seperti ini sangat keras Bro ya. Sama untuk kembalinya ini lambat, nah, kayak ketahan itu Mas Bro ya. Jadi tidak langsung kembali untuk pedal koplingnya. Oke, ini kita periksa untuk bagian master kopling yang di bawah sama master kopling yang di atasnya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, ini kita periksa untuk master kopling yang di atas. Ini kita periksa dari dalam ya, dalam kabin seperti itu, untuk tepatnya di bawah daripada pedal kopling. Jadi ini pernya putus Mas Bro ya. Nah ini pernya putus seperti ini. Jadi nah ini untuk bautnya. Nah ini lepas ya, sama lah, ini kelihatan ya, nih lepas ini. Wah, ini bahaya ini Mas Bro ya. Jadi ini untuk baut yang di atas dia dol ya, ini untuk dratnya seperti itu. Ini kalau dibiarkan, kalau lambat ditangani, otomatis nanti takutnya pada waktu pedal kopling kita injak ya, dia akan ketahan terus. Kalau ketahan seperti itu, otomatis kapas kopling akan selip ya, seperti itu. Karena untuk bagian pernya ini putus, jadi tidak ada yang membantu pada waktu kembalinya seperti itu. Jadi ini biarpun pedal kopling seperti ini ya, kalau ketekan seperti ini otomatis dia akan menekan seal kopling ya. Lama-lama untuk kampas kopling akan selip, karena untuk seal kopling yang di master kopling yang di atas dia kedorong sama asnya ini. Seharusnya setelah kita lepas pedal kopling dia langsung kembali, karena pernya ini putus, dia tetap seperti ini ya, seperti itu. Oke, jadi penyebabnya udah ketahuan untuk yang koplingnya sering selip ya. Jadi pedal kopling pada waktu kita injak dia tidak mau langsung kembali. Penyebabnya di sini, ini pernya ini putus. Nah ini sama asnya ini untuk adjusternya, dia bagian mur yang di atas lepas. Jadi ini kita ganti nanti Mas Bro ya. Oke, ini kita lepas dulu untuk master kopling atas Mas Bro ya. Oke Mas Bro ya, untuk cara lepasnya untuk bautnya ini seperti biasa kita lepas buat 2 biji ya, atas sama bawah, baru kita cabut untuk ini master kopling yang di atas. Seperti itu kita tarik ke bawah. Oke Mas Bro ya, ini kita tarik ke bawah untuk master koplingnya, jadi tidak usah kita bongkar, masalahnya untuk silnya masih bagus ya, seperti itu. Jadi ini kita tarik ke atas untuk melepasnya ini ya. Oke, ini kita tarik ke atas untuk adjusternya, setelannya Mas Bro ya. Jadi karena ini sudah lepas, sudah dol ya, bagian drat yang di sana, untuk yang di ini, yang di bagian pedal kopling yang di atas. Jadi ini enak tinggal lepas seperti ini ya. Ini kondisinya seperti ini Mas Bro. Oke, kita lepas dulu untuk ini ya. Ini ada pengancengnya ya, ini. Jadi ini kita tarik pengancengnya, ini kita tarik seperti itu ya. Jadi langsung kita kita lepas untuk bagian pennya ini. Oke Mas Bro ya, untuk bagian atas untuk yang di pedal kopling ini ada pennya seperti ini. Kita lepas seperti itu ya. Jadi ini untuk mur yang di sini dia dol ya. Nah, ini murnya dol, sama ini putus ya pernya. Jadi nanti kita ganti untuk pernya ini. Oke, ini kita lepas dulu, kita cek untuk bagian booster koplingnya ya. Oke Mas Bro ya, ini kita cek untuk bagian booster kopling yang di bawah. Ini kita cek untuk bagian ini untuk di sini ada palepnya ya. Untuk bagian ini, untuk palep anginnya seperti itu, kita cek untuk bagian palepnya.
seperti itu. Oke, ini kita lepas untuk baut 3 biji ya, kita lepas seperti itu, kita cabut untuk bagian ini ya, untuk palepnya. Oke, ini kalau melepas ini kita kuras dulu untuk anginnya ya, supaya dia tidak keluar nanti untuk pada waktu kita lepas untuk palepnya sini, seperti itu. Oke Mas Bro ya, untuk booster kopling untuk bagian palepnya sudah kita lepas, jadi kita turunkan ya seperti ini untuk master koplingnya. Jadi ini kita lepas untuk bagian sini ya, untuk depan seperti itu, kita lihat untuk bagian sealnya. Jadi untuk bagian palepnya seperti ini untuk tempatnya di sini Mas Bro ya. Nah ini tugas ini untuk membuka menutup untuk angin seperti itu. Ini kita lepas untuk palepnya. Nah ini ya masalahnya di sini untuk beda kopling keras ya. Untuk bagian palepnya, bagian karetnya ini sudah bagian sampingnya atau dindingnya ini sudah aus atau sebagian sudah habis. Jadi ini pada waktu dipasang ya, posisinya ini terlalu menonjol ya, keluar. Jadi posisinya seperti ini, dia sudah keluar seperti ini, dia menonjol keluar seperti ini. Jadi untuk tugas ini pada waktu peda kopling kita injak ya, seperti itu. Untuk minyak rem seperti itu ya, dia akan mendorong ini ya, mendorong untuk piston yang di sini, yang di bagian atas daripada master kopling yang di bawah ya. Jadi pada kopling kita injak, otomatis minyak rem atau minyak kopling akan mendorong ini ya, seperti itu. Jadi ini ya, dia akan mendorong ya, mendorong sini seperti itu. Karena untuk ini, untuk bagian palepnya sudah awas, bagian dindingnya terlalu keluar, otomatis dia waktu menekannya ini dia kurang maksimal. Jadi angin yang dihasilkan dari sini, ini untuk yang di sini jalur angin standby ya, yang akan disalurkan di sini dia kurang maksimal, kurang mentok. Ini aturannya dia menekannya harus pol ya, supaya untuk angin dia mendorong sini palep kopling yang di sini, di booster kopling yang di sini dia lebih maksimal. Karena ini sudah aus ya, bagian dinding sini otomatis angin yang dihasilkan dia sangat sedikit, sehingga untuk kopling dia akan keras. Masalahnya angin yang dihasilkan dia sangat sedikit ya. Jadi untuk sistem kerjanya ini seperti ini. Pada waktu pedal kopling kita injak, dia untuk ini ya, ini akan mendorong palep ini ya, mendorong palep nih ya, posisinya di sini ya, dia akan mendorong seperti ini. Dan angin yang di sini yang standby ya, dia akan mengalir lewat sini ya, ke sini. Dan untuk ini jalurnya ke belakang daripada booster kopling, jadi palepnya di sini dia kedorong angin seperti itu, sehingga untuk kopling dia ringan. Karena di sini sudah aus bagian palep ini ya, untuk angin yang dihasilkan pada waktu kita injak kopling dia kurang pol, kurang nekannya kurang maksimal. Jadi angin yang dikeluarkan ya, palepnya ini terbuka sedikit ya, karena bagian sini sudah menonjol. Jadi untuk angin yang dihasilkan sangat sedikit. Aturannya dia kebuka pol ya, supaya bisa angin yang dihasilkan supaya bisa maksimal. Karena ini kebuka sedikit, otomatis angin yang dikeluarkan sini juga sedikit Mas Bro ya. Dan untuk mendorong palepnya dia kurang kuat atau kurang maksimal. Jadi untuk kopling dia keras seperti itu. Oke, ini sekalian kita upgrade ya untuk pedal koplingnya supaya ringan seperti itu. Untuk kata sopirnya suruh dibikin ringan ya pedal koplingnya, sama seperti baru seperti itu. Jadi ini untuk booster kopling yang di bawah atau servo koplingnya ya. Untuk bagian ini sudah gantian. Ini untuk booster kopling yang gantian Mas Bro ya, tidak bawaan dari mobilnya. Jadi ini kita ganti sama ini ya, ini untuk booster kopling yang orinya. Jadi ini selisihnya 1 mili daripada ini ya, sekitar 1 mili, jadi lebih panjang seperti itu. Jadi kalau ini agak panjang sedikit, otomatis pada waktu pedal kopling kita injak, otomatis dia menekannya bisa lebih maksimal. Jadi untuk angin yang dihasilkan dia lebih banyak ya. Jadi untuk pedal kopling dia lebih ringan. Jadi ini kita pasang untuk ini yang agak panjang supaya pedal kopling dia lebih ringan seperti Mas Bro ya. Oke, ini kita pasang seperti itu. Sama ini untuk palepnya ini kita ganti sama yang bekas tapi masih bagus ya. Untuk bagian luar daripada palepnya ini masih bagus, karetnya belum aus ya, jadi ini masih rata seperti itu. Oke, ini kita ganti Mas Bro ya
untuk paletnya ini. Jadi posisinya seperti ini cara masangnya, ini di sini. Nah, ini ada pernya, per yang bagian lubang kecilnya posisinya di sini bro ya. Baru nanti ini masuk ke sini untuk jalur angin standby. Jangan lupa untuk o-ringnya ini kita pasang supaya tidak keluar dari sini ya, anginnya terembes seperti itu. Oke, ini kita pasang untuk bagian sini ya, yang di paletnya sini sama ini mas bro ya. Ini untuk setelannya kita ganti yang baru seperti itu. Oke, untuk sama pernya ya, ini kita ambilkan yang bekas tapi masih bagus ya, belum putus untuk bagian sininya. Jadi untuk pernya ini tidak ada yang jual bijian ya, jadi eceran seperti itu, belinya harus satu set sama master kopling atas. Jadi kita ambilkan yang bekas mas bro ya, untuk per yang di bedak kopling. Oke, ini kita pasang dulu untuk bagian sini ya, bedak kopling sama ininya, pernya ini. Oke, kita pasang dulu mas bro ya. Mas bro ya, untuk bagian sini sudah kita pasang, bagian palep anginnya untuk tugas membuka menutup angin ya, sudah kita pasang seperti itu. Jangan lupa untuk pernya yang di dalam kita pasang mas bro ya. Sama ini untuk bagian ini untuk mendorong piston seal yang mendorong untuk palep untuk angin standby nya ya. Ini kita pasang, kita ganti sama yang ini yang agak panjang. Jangan lupa kita kasih gris seperti itu untuk bagian sealnya supaya lebih awet ya. Oke, kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Baru kita pasang untuk bagian sini. Oke, jangan lupa pemasangan ini ada sealnya ya, atau o-ring yang bagian sini. Seperti itu, harus hati-hati untuk pemasangan bagian ini, jangan sampai terlipat bagian o-ring yang di sini untuk yang di jalur angin ya. Jika ini o-ringnya terlipat, otomatis nanti angin pada waktu kita injak kopling dia akan bocor lewat sini seperti itu. Oke, ini kita pasang bau 3 biji. Setelah itu kita pasang untuk buzzer koplingnya ya. Seperti itu, lanjut nanti kita pasang untuk master kopling yang di atas. Oke, ini kita pasang dulu mas bro ya. Oke, ini untuk buzzer kopling sudah kita pasang ya. Jadi kita lihat untuk master kopling yang di atas, ini sudah kita pasang juga untuk master koplingnya mas bro ya. Oke, ini untuk master kopling sudah kita pasang, sama pernya sudah kita ganti ya. Ini kita pasang per yang bekas seperti itu, tapi masih bagus, tidak ada yang cacat seperti itu, cuma karatan mas bro ya untuk bagian pernya. Jadi untuk setelannya atau adjusternya kita ganti sama yang baru seperti itu, karena untuk pernya ini kalau beli eceran tidak ada ya, biasanya kita akali sama per untuk yang di master kopling yang di dalam itu ada pernya yang di palep yang besar itu kita ambil ya, karena ini ada yang bekas seperti ini, jadi tidak usah kita ambil untuk yang di master kopling, kita pasang yang seperti ini. Oke, ini kita buangin ya untuk koplingnya. Oke, ini untuk minyak rem sudah kita isi atau minyak kopling, lanjut kita buangin mas bro ya. Oke mas bro ya, ini kita lepas untuk nebelnya seperti itu pakai kunci 10. Ada dua macam nebelnya, pakai kunci 10 sama kunci 12. Kalau ini pakai kunci 10 mas bro ya. Oke, ini kita lepas untuk nebelnya. Kita tunggu untuk minyak koplingnya dia keluar lancar ya. Oke, untuk minyak kopling sudah mulai keluar ya, itu ada gelembung-gelembungnya. Pastikan untuk gelembung-gelembungnya dia sampai tidak ada ya, atau lancar untuk minyak koplingnya, baru kita tutup untuk nebelnya, supaya nanti pada waktu kita injak ya, pada waktu kita angin-angin dia langsung isi, untuk langsung padat untuk koplingnya ya. Jadi kita tunggu dulu sampai benar-benar tidak ada untuk gelembung-gelembungnya seperti ini. Sama untuk minyak kopling yang lama ya, yang kotor terganti sama yang baru, jadi biar bersih untuk minyak remnya mas bro ya. Oke, kita tunggu mas bro ya sampai benar-benar lancar untuk minyak remnya. Oke, karena ini sudah lancar seperti ini, sudah jernih ya untuk minyak remnya, diganti sama yang baru, kita tutup untuk nebelnya seperti ini. Baru kita angin-angin ya, kita injak-injak untuk bedak koplingnya seperti itu. Oke, ini kita injak-injak atau kita kocok untuk bedak koplingnya bro. Mas bro ya, ini kita injak-injak supaya padat ya untuk koplingnya seperti itu. Jadi ini untuk kopling dia langsung padat karena untuk minyak kopling dia sudah keluar dengan lancar ya.
Jika kopling keluar dan lancar, tidak ada gelombangnya, otomatis waktu kita injak seperti ini tidak akan lama kopling akan padat Mas Bro ya. Dan ini sudah padat untuk koplingnya seperti itu. Jadi untuk pedalnya dia halus ya, untuk ringan untuk pedalnya seperti itu. Jadi untuk pedalnya sudah ringan seperti ini. Kita tes untuk gigi penalangnya Mas Bro ya. Nah untuk gigi penalang dia sudah enak masuknya seperti itu. Oke, kita tes ya untuk gigi mundur-mundurnya Bro ya. Oke, jadi untuk gigi mundurnya juga sudah enak seperti itu. Oke, ini kita tes, kita injak ya, terus kita lepas untuk pedal koplingnya, dia langsung kembali ya. Jadi tadi itu awalnya lambat kembali karena untuk pernya dia putus ya. Sama untuk bagian adjuster atau setelan kopling yang di atas, dia untuk yang bagian mur yang di pedal kopling itu sudah dual, otomatis dia akan lepas ya, seperti itu. Jadi untuk penyebab kopling yang tidak mau kembali ya, untuk pedal kopling yang tidak mau kembali untuk kopling sering selip, yaitu untuk per yang di pedal kopling dia putus, sama untuk bagian setelannya atau adjusternya untuk murnya bagian yang di atas dia sudah dual, otomatis dia lepas. Jadi pada waktu kita injak untuk kembalinya dia lambat, dia keganjel ya, karena untuk bagian per dia sudah putus seperti itu, sama untuk bagian mur dia sudah lepas ya. Jadi untuk penyebabnya seperti itu. Jadi untuk yang di pedal kopling yang lengket ya, kalau lambat kembali kopling selip itu penyebabnya di sini untuk pernya yang putus, sama untuk pedal kopling yang keras yaitu untuk seal yang di palap angin standby ya, yang di postur kopling di bawah dia sudah aus. Jadi bagian sampingnya dia sudah aus, makanya itu untuk palapnya dia agak menonjol ya. Jadi pada waktu piston seal yang mendorong angin itu ya, yang dia mendorong palap, karena posisi palapnya sudah menonjol, otomatis dia penekanannya kurang maksimal. Jadi kita ganti sama yang bekas tapi masih bagus ya. Sama untuk yang pistonnya kita ganti sama agak lebih panjang, selisihnya sekitar 1 mili ya, biar lebih ringan. Jadi ini untuk pedal koplingnya ringan Mas Bro ya, ringan sekali ini seperti itu. Oke, semoga bermanfaat dari semuanya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.